sama-sama kita nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergementar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Come on church. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Come on church. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gementar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes Lord. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjadi kekuatan kami, yang akan selalu menjadi penolong kami. Dan semua musuh pun gementar apabila mendengar namamu Tuhan. Dan kami ingin bersorak-sorai di kemenangan Engkau Tuhan. Let's make some noise. Hey. Yes. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ayo jemaat Tuhan, kita mau mengangkat Yesus Kristus kita yang termulia. Karena Dia adalah milik kita dan kita adalah milik Dia. Are you ready, church? Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am.
has ransomed me. His grace runs me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, you are. Come on, church. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. One more time, let's sing it really hard. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hey, who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, Jesus, you belong to me, and I belong to you. Are you ready? I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken.
Hai, shalom semua anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya sangat yakin dan percaya kita sudah diberkati, kita sudah mengalami hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui pemberian kita, melalui doa yang kita sudah naikkan. Kita semua sudah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa pada pagi ini. Amin. Nah, saya percaya kita juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita sudah mengalami hadirat Tuhan, hati kita sudah dipersiapkan. Saya sangat yakin bahwa kita sudah disiapkan untuk diisi dengan firman Tuhan, supaya hari ini kita dikuatkan sekali lagi, kita diajar sekali lagi, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau kita jadi. Amin. Alright, so sehubungan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu doers atau pelaku firman Tuhan, saya juga akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan tajuk, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil daripada Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 hingga 25. Saya akan baca untuk kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Nah, saya percaya beberapa minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan daripada teks yang sama, dan saya sangat yakin walau berapa banyak kali kita belajar teks yang sama, pasti sentiasa ada sesuatu yang baru, rema yang baru yang kita akan belajar daripada firman Tuhan. That's why kita harus sentiasa mau menggali firman Tuhan. Mari kita sentiasa mau mencari, merenungkan, karena di dalam firman Tuhan yang kita baca itu pasti kita akan temukan mutiara-mutiara yang sangat luar biasa untuk kita belajar. Amin. Nah, hari ini akan ada 3 hal yang kita akan belajar daripada teks ini. Tapi sebelum itu, mari kita tengok gambar ini. Di dalam gambar ini kamu akan melihat kereta, gambar kereta dengan stiker yang stiker ini, kalau kita melihat stiker ini tertampal di kereta seseorang, kita tahu bahwa driver atau pemilik kereta ini pastilah seorang Kristen atau seorang pengikut Yesus. Alright, siapa di antara kita di sini yang ada kereta? Siapa di antara kita yang memiliki stiker seperti ini, ataupun stiker-stiker yang diambil daripada firman Tuhan? Yes, it is sangat bagus kalau kita ada menampalkan stiker yang mungkin diambil daripada firman Tuhan, karena saya percaya ketika orang lain membaca dan orang lain membaca apa yang terdapat di stiker itu, mereka akan diberkati. Tetapi pada sisi yang lain, ketika kita menampal stiker di kereta itu, adakah cara pemanduan kita itu ketika kita berada di jalan raya, adakah itu menggambarkan bahwa kita ini seorang Kristen? Adakah sikap kita ketika kita driving itu menggambarkan bahwa kita ini pengikut Tuhan? Nah, mungkin kita pernah mengalami di mana kita melihat pemandu yang sangat mungkin kita rasa begitu annoying, alright, masa di dalam di jalan raya, tiba-tiba kita melihat mungkin ada kereta yang dipandu dengan sangat tidak beretika seperti itu. Dan bagaimana kalau ketika kita rasa sangat marah dengan pemandu itu dan tiba-tiba kita melihat bahwa kereta dia ada tertampal firman Tuhan? Kira-kira apa yang akan berlaku? Kira-kira apakah pikiran kita? Apakah pandangan kita? Apakah
judgment kita terhadap orang yang drive itu. Ketika mungkin kita sangat marah dan tiba-tiba kita melihat bahwa keretanya ada tampal firman Tuhan, tetapi cara dia drive itu mungkin sangat bertentangan dengan sikap sebagai seorang Kristen. Nah, kalau kita yang melihat, mungkin kita masih boleh bertoleransi karena yes, kita tahu kita anak Tuhan, banyak hal yang kita masih bergumul tentang sikap-sikap kita. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Bagaimana dengan orang luar yang lain kepercayaan daripada kita? Ketika mereka melihat bagaimana mungkin sebagai contoh teruknya kita driving, tetapi at the same time di kereta kita itu sebenarnya ada tertampal firman Tuhan yang menunjukkan kita ini anak Tuhan. Jadi adakah kita menggambarkan kita ini anak Tuhan? Nah, dari sana kita tahu bahwa kita itu bukan pelaku firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hanya tertampal tetapi tidak reflect dengan sikap atau karakter kita yang sebenar. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita boleh checklist di dalam kita ini. Adakah saya ini pelaku firman Tuhan ataupun tidak? Nah, kalau kita melihat di sini saya ada 4 checklist, ada 4 checklist yang kita akan selalu tengok, yang kita akan selalu guna untuk kita selidiki hati kita. Sebab ketika kita selidiki hal ini sedikit sebanyak, ini akan menunjukkan kepada kita bahwa adakah kita ini sungguh-sungguh sudah diubah, transformasi karena firman Tuhan yang kita ikut, yang kita lakukan, atau adakah selama ini kita hanya mendengar dan kita hanya menyimpan firman Tuhan tersebut. Di sini saya ada tulis bagaimana kita respon dengan stres di jalan raya. Kalau kita ada stres di jalan raya, apakah respon kita? Apakah respon kita dengan orang yang selalu menguji kesabaran kita? Pasti kita pernah berjumpa dengan orang yang selalu menguji kesabaran kita. Bagaimana kita berhadapan dengan stres? Tidak kira apapun stres yang kita hadapi, bagaimana kita berhadapan dengan stres tersebut, atau bagaimana kita respon dengan unexpected circumstances. Kalau ada mungkin hal-hal yang tiba-tiba terjadi, apakah respon kita? Nah, adakah kita bertindak sesuai dengan kelakuan seperti seorang pengikut Yesus? Nah, ini adalah checklist yang sangat bagus untuk kita selalu pertanyakan di dalam diri kita. Alright? Sebab orang di sekeliling kita melihat, orang di sekeliling kita itu sedang memperhatikan kita. Adakah kita ini pengikut Yesus yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, atau adakah kita ini hanya pengikut yang sekadar mengikut tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan? Alright. So, mari kita masuk kepada poin yang pertama. Bagaimana untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan? Yang pertama itu adalah kita harus menjadi seorang yang cepat untuk mendengar. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sekali lagi saya baca, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, di dalam ayat yang ke-19 ini dikatakan kita harus cepat untuk mendengar. Yang pertama, langkah yang pertama sebenarnya sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan adalah sangat-sangat penting untuk kita ini menjadi a very good listener, menjadi seorang yang sangat senang untuk mendengar. Alright, senang untuk mendengar. Mendengar kepada siapa? Mendengar kepada Tuhan, dan juga mendengar daripada orang-orang yang mungkin bertemu dengan kita. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam slide, bukan kebetulan Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Anda setuju dengan saya? Kalau kita lihat di dalam gambar, dan kita semua ini kita ada 2 telinga dan 1 mulut. Nah, kenapa kita ada 2 telinga dan 1 mulut? Saya yakin bahwa ketika Tuhan memberikan kita 2 telinga itu sebenarnya saya percaya yang Tuhan maukan kita ini mendengar lebih banyak daripada berkata-kata. Maksudnya kita harus mendengar 2 kali ganda berbanding dengan kita berkata-kata. For example, ketika kita mendengar daripada Tuhan, mungkin ada hal yang kita mau ungkapkan, yang kita mau katakan kepada Tuhan, tetapi mungkin selama ini kita yang banyak bercakap, kita yang bercakap non-stop, tapi kita lupa bahwa kita juga harus perlu mendengar. Karena kalau kita tidak mendengar dari Tuhan, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bagaimana mungkin untuk kita dapat melakukan sesuatu tanpa kita menjadi pendengar yang baik? Jadi hari-hari ini sebenarnya ini menjadi masalah yang sangat serius, di mana
banyak orang yang sudah mulai kurang mendengar. Mereka mungkin, dan termasuk kita sendiri, kadang-kadang kita ini menjadi orang yang tidak suka mendengar. Kita lebih suka untuk mungkin melontarkan pendapat. Kita lebih suka untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang kita paham, sesuai dengan apa yang kita mau katakan. Dan akhirnya nanti ketika kita ini menjadi orang yang begitu banyak berkata-kata dan kurang untuk mendengar, itu akan menjadikan apapun conversation yang kita ada dengan orang itu akan membuatkan conversation itu akan tidak menarik. Karena apa? Ketika kita ini menjadi orang yang sangat banyak bercakap, dan apalagi kalau kita bercakap banyak tentang diri kita, begitu kan, itu akan membuatkan orang yang bersama dengan kita itu mungkin mereka akan merasakan bahwa bercakap dengan kita ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, bukan kebetulan kita ini ada 2 telinga dan 1 mulut, karena Tuhan berkata, marilah kita lebih cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kenapa cepat mendengar? Kita dengar dulu apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, barulah kita memperkatakan apa yang perlu kita katakan. Alright? Nah, kenapa? Kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, itu kita tidak boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena without kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita tidak mungkin dapat melakukan. Sebagai contoh, kita memberikan arahan kepada seseorang. Kalau orang itu tidak mendengar dengan baik apa yang diarahkan kepadanya, dia pasti tidak akan dapat melakukan apa yang diminta, karena dia tidak mendengar dengan baik. Sangat simple. For example, kalau saya seorang ibu, saya memberi arahan kepada anak saya. Tanpa anak saya mendengar dengan baik apa yang saya katakan, dia tidak akan dapat lakukan apa yang saya suruh. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau apa yang Tuhan katakan kepada kita itu kita tidak dengar, kita tidak menjadi pendengar yang baik, kita tidak mungkin dapat melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2 dikatakan begini, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, saya mengalami sendiri, karena saya seorang yang talkative, saya seorang yang suka bercakap, tetapi semakin berlalunya kehidupan, alright, dan saya banyak belajar bahwa ada certain time di mana kita harus mendengar. Saya harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Karena apa? Apalagi ketika diberikan tugas kepercayaan di dalam counseling untuk menjadi pendengar yang baik, itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat penting. Karena seorang konselor, kalau kita tidak mendengar, kita tidak mungkin dapat memahami apa yang sedang dialami oleh orang yang berjumpa dengan kita. Nah, kalau saya sendiri, saya perhatikan ketika saya terlalu banyak bercakap, ketika saya terlalu banyak berkata-kata, pasti akan banyak hal yang saya katakan yang mungkin kadang-kadang tidak perlu untuk dikatakan. Dan begitu juga dengan kita. Kalau kita semakin banyak kita berkata-kata, mungkin semakin banyak hal yang tidak sepatutnya kita mau katakan, tetapi terlepas sebab kita tidak dapat kontrol apa yang kita perlu katakan. Jadi mari kita belajar hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, first, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang sangat baik kepada firman Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah dapat melakukan firman Tuhan kalau kita gagal untuk mendengar dengan baik. Amin. Demikian juga kita tidak dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain kalau kita gagal untuk menjadi pendengar yang baik kepada orang lain. Nah, ini sangat betul, karena kalau kita mungkin didatangi oleh orang yang mungkin perlukan counseling, perlukan consultation daripada kita. Kalau kita tidak mendengar dengan baik dan mereka dapati bahwa kita ini bukan jenis yang suka mendengar tetapi lebih suka bercakap, orang itu mungkin akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mau bercakap dengan kita dan mungkin tidak lagi mau menceritakan masalah, dan kita kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang tersebut. Jadi untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, yang sangat penting adalah kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Apapun yang Tuhan katakan, dengar, dan selepas kita mendengar itu barulah kita boleh menjadi pelaku firman. Sebab kalau kita tidak mendengar,
bagaimana kita melakukan? Kalau kita tidak mendengar, bagaimana kita tahu apa yang perlu kita lakukan? Jadi ini sangat penting. Sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan, be a good listener. Mari kita menjadi orang yang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Amin. Yang kedua adalah terimalah firman Tuhan dalam hatimu. Terima. Di dalam ayat 21b, saya akan baca dalam ayat 21b dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, yang pertama kita dengar. Ketika kita menjadi pendengar, tidak semestinya apa yang kita dengar itu masuk di dalam hati. Betul atau tidak? Kita ini sebenarnya boleh jadi ada beberapa jenis pendengaran. Yang pertama, kita menjadi selektif. Maksudnya, saya mau dengar apa yang saya mau dengar sahaja. Yang saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar. Oke? Itu selektif. Yang kedua, kita ini pasif. Kita mendengar tetapi kita melakukan benda lain. Ketika mungkin orang berkata dengan kita melakukan benda lain karena kita tidak atentif. Kita ini pasif, kita tidak attentive listener. Tetapi mari kita menjadi atentif. Kalau attentive listener itu adalah orang yang mendengar dan kamu tengok orang yang bercakap dengan kamu, dan apa yang kamu dengar itu akan masuk di dalam hati kita. Alright? Nah, begitu juga ketika kita dituntut untuk mendengar firman Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang hanya mendengar hal-hal yang kita mau sahaja. For example, kita mau hanya mendengar yang Tuhan itu baik, Tuhan itu sentiasa bersama dengan kita. Ya, semuanya itu betul. Tapi ketika kita diberikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa-dosa, yang mungkin Tuhan membenci dosa, kamu jangan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, kamu jangan melakukan hal-hal yang mengikut kedagingan. Nah, mungkin kita tidak suka mendengar dan kita memilih untuk saya tidak mau dengar yang ini, saya hanya mau dengar yang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sentiasa ada, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Nah, kita ini pendengar yang mana? Jadi ketika kita mau menerima itu, dia sangat tergantung dengan kita ini jenis pendengar yang seperti apa. Nah, hari ini mari kita menjadi pendengar yang atentif, yang begitu menumpukan perhatian ketika kita mendengar, dan apa yang kita dengar daripada Tuhan itu akan kita terima masuk di dalam hati kita. Nah, di dalam slide ini saya ada tulis kita tidak dapat menerima firman Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab. Nah, bagaimana kita mau menerima firman Tuhan itu kalau kita tidak membaca Alkitab? Daripada pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengar daripada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, dari sana Tuhan pasti akan berbicara dengan kita apa yang perlu, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang ketika kita membaca firman Tuhan, kita hanya membaca seperti itu sahaja, tetapi kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, kita juga tidak boleh mendengar firman Tuhan kalau kita tidak membaca. Yes, mungkin kita berkata, saya boleh mendengar khotbah dari YouTube, saya boleh mendengar daripada siapa-siapa pun yang berkata dengan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang melalui mungkin khotbah di YouTube ataupun khotbah yang kita dengar even hari ini pun, apa yang kamu dengar melalui penyampaian firman Tuhan itu sebenarnya itu akan menjadi different ketika kamu membaca firman Tuhan ini dan kamu sendiri yang mendengar daripada Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Mungkin kamu berkata, saya boleh mendengar daripada YouTube, saya boleh mendengar daripada pengkhotbah yang luar biasa. Nah, cukup untuk saya mendengar daripada Tuhan dan menerima firman Tuhan. Tetapi sangat bahaya kalau kita sendiri tidak pernah memberikan masa untuk kita membaca firman Tuhan dan mendengar sendiri daripada Tuhan. Karena apa? Pembacaan firman Tuhan yang kita buat setiap hari, dan ketika kita mendengar daripada Tuhan, itulah hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah sebenarnya yang directly daripada Tuhan kepada kita itu yang akan guide, yang akan direct kita apa sebenarnya yang kita perlu lakukan setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan hanya mendengar daripada orang lain, tapi belajar untuk mendengar sendiri apa kata Tuhan. Ketika engkau membaca firman Tuhan ini, apa kata Tuhan ke dalam hidup kamu, karena kamu ada situasi kamu sendiri, kamu ada masalah kamu sendiri, kamu ada berbagai mungkin pergumulan yang kamu sendiri alami, dan ketika kamu mendengar firman Tuhan,
Tuhan akan berbicara dengan kamu. Tetapi ketika kita mendengar daripada orang lain, yes, it is good kita mendengar daripada orang lain. Karena Tuhan juga selalu berbicara dengan kita melalui orang lain. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sendiri directly mendengar daripada Tuhan. Dan di dalam gambar ini dikatakan, the devil doesn't fear a dusty Bible. Nah, berapa banyak di antara kita yang hari ini kita punya Alkitab itu sudah berdebu. Dan yes, mungkin boleh dipahami, hari-hari ini kita banyak menggunakan digital Bible. Tetapi ini adalah gambaran di mana kalau kita itu tidak pernah membuka Alkitab kita itu akan berdebu. Walaupun dia digital, dia akan berdebu sebab kita tidak pernah membukanya. Nah, kalau kita tengok yang kedua, dikatakan di sini, sejauh mana hati kita dapat menerima firman Tuhan. Adakah hati kita seperti tanah yang penuh dengan batu, penuh semak atau subur? Di dalam Matius dikatakan perumpamaan tentang penabur, di mana benih yang ditabur itu akan jatuh di tanah yang berbatu, yang penuh dengan semak dan yang subur. Ketika hati kita itu, dan itu adalah gambaran hati kita yang menerima firman Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan batu, firman Tuhan itu tidak akan pernah berakar dalam hati kita. That's why kita tidak akan dapat melakukan firman Tuhan itu, karena ia tidak berakar. Kalau dia penuh semak, kalau penuh semak, hati kita itu penuh dengan semak, ketika firman Tuhan itu ditabur di dalam hati kita yang penuh dengan semak itu juga tidak akan dapat bertumbuh. Mungkin dia bertumbuh tetapi dia tidak bertumbuh dengan subur, sebab dia harus berlawan dengan semak-semak yang lain untuk dia bertumbuh. Tetapi adakah hati kita seperti tanah yang subur? Kalau hati kita tanah yang subur, kita pasti dapat menerima firman Tuhan itu dengan sangat baik, dan itu akan bertumbuh dan itu akan berbuah di dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan transform kehidupan kita. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan sekarang kita harus bertindak. Amin. Kita harus bertindak. Nah, apakah tindakan kita? Apakah tindakan kita? Dan dari sinilah ketika kita sudah mendengar, kita sudah menerima, and here comes the action. Di sinilah barulah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sangat penting. Sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan, without kita mendengar firman Tuhan, without kita menerima firman Tuhan, tidak mungkin kita dapat melakukan firman Tuhan. Jadi ingat, bagaimanapun kita mau mengatakan Tuhan saya mau melakukan firman-Mu, bagaimana mungkin kita dapat melakukan firman Tuhan tanpa kita mendengar dan tanpa kita menerima itu di dalam hati kita. Tanpa firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati kita, bagaimana mungkin untuk kita dapat melakukan, menjadi pelaku, to be a doers pada firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang terakhir di dalam ayat 21, melakukan firman Tuhan. Mari kita baca. Tetapi ayat yang ke-22, saya minta maaf. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum sampai kepada pelaku firman Tuhan, kita sudah belajar ada dua hal. Kita harus menjadi pendengar. Kita menjadi pendengar yang baik, kita mendengar firman Tuhan. Kedua, kita harus menerima firman Tuhan. Sediakan hati kita. Adakah hati kita ready untuk menerima? Dan now barulah kita boleh melakukan firman Tuhan. Karena kita sudah dengar, kita sudah terima, barulah kita boleh melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah gambar tentang cermin. Nah, ketika kita melihat kepada cermin, saya percaya siapapun, setiap orang, tiada yang terkecuali, ketika kita melihat cermin, kecuali mungkin baby. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, ketika setiap kali kita melihat cermin, kita pasti melihat cermin itu untuk melihat apa yang tidak betul. Alright, last week juga Ivy ada juga menyentuh tentang ketika kita melihat cermin, kita pasti akan melihat apa yang tidak betul di muka saya, makeup, mungkin rambut, kan sudah dikatakan minggu lalu. Dan yes, saya percaya setiap kita ketika kita melihat kepada cermin, pasti kita melihat apa yang tidak betul di wajah atau di muka atau di badan. Alright. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3:18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, mari kita tengok. Di dalam gambar ini dikatakan, the word of God is my mirror. It tells me who I am in Christ. Nah,
Di dalam firman Tuhan tadi kita baca, orang yang tidak melakukan firman Tuhan ketika kita melihat cermin, kita akan cepat lupa. Kan kita tengok diri kita, lepas itu kita berjalan dan kita lupa. Tetapi hari ini mari kita memiliki perspektif yang sedikit berbeza tentang cermin. Ketika kita melihat cermin, mari kita lihat cermin itu sebagai sesuatu yang memberikan cerminan, yang memberikan refleksi. Ketika kita melihat cermin dan kita melihat muka kita atau badan kita atau tubuh kita di dalam cermin itu dengan satu pemikiran, di mana ketika kita melihat dan kita tengok dan kita tanya kepada diri kita sendiri, adakah kehidupan saya ini mencerminkan tentang siapa Tuhan di dalam hidup saya? Karena saya percaya ketika setiap kali kita melihat cermin dan kita bertanya tentang diri kita, adakah orang yang saya nampak di dalam cermin ini mencerminkan tentang siapa Tuhan di dalam hidupnya, itu akan memberikan kita kesadaran bahwa adakah selama ini kita sudah reflect tentang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang seterusnya, gambar yang seterusnya, mirror on the wall. Kalau dalam Snow White kan kita akan nampak mirror on the wall, gitu kan, dia tanya siapa yang paling cantik. Tetapi di sini ketika kita jumpa cermin, mari kita tanya cermin itu, do you see Christ in me at all? Kalau kita nampak cermin kan, coba tanya cermin itu, bercakap dengan cermin itu. Hai cermin, adakah kau melihat Yesus di dalam saya? Adakah kamu melihat adanya Tuhan Yesus di dalam saya? Karena apa? Ketika kita melihat cermin, dan kalaulah cermin itu berkata, wah saya melihat Kristus, saya melihat kelakuan kamu, saya melihat sikap kamu, karakter kamu seperti Yesus, semestinya kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba kita tengok cermin dan kita tanya cermin, adakah kau melihat Yesus di dalam saya? Dan mungkin cermin itu berkata, tiada, saya tidak melihat. Maksudnya kita bukan pelaku firman Tuhan. Nah, mari kita mungkin hal ini kita rasa macam pelik juga kan bercakap dengan cermin. Kamu tahukah bila kita diajar tentang motivasi, kita selalu diajar tentang ini. Kita lihat cermin dan kita katakan kepada diri sendiri, kau seorang leader yang baik, kau seorang wanita yang luar biasa, kau amazing, kau cantik, kau handsome. Kita diajar begitu, bercakap dengan cermin. Dan why not pada hari ini mari kita belajar. Ketika kita melihat cermin, kita tanya cermin itu. Setiap kali kita melihat cermin, mari kita melihat cermin itu dan lihat dalam hati kita. Dan kita selidiki, apalagi di dalam hidup saya ini, ketika kita lihat di wajah tubuh kita ini, kita lihat di dalam cermin, mari kita tanya cermin itu, atau kita tengok diri kita di dalam cermin itu dan katakan, di mana lagi yang sepatutnya saya perlu ubah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Di mana lagi yang perlu saya ubah? Mungkin telinga saya ini kurang mendengar, mungkin mulut saya ini celupar, atau mungkin hati saya ini selalu dengki. Ketika saya melihat diri saya, adakah orang lain melihat Yesus? Ataupun adakah hidup saya ini reflect tentang siapa Tuhan yang saya sedang sembah, yang saya sedang ikut? Atau kita lihat kepada hati kita dan mungkin kita mengatakan, apalagi yang firman Tuhan harus ubah di dalam hidup saya? Alright, nah kesimpulannya pada hari ini, bukti bahwa kita ini pelaku firman Tuhan terlihat dari perubahan hidup kita yang menjadi cerminan tentang Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya yang kita dengar, terima, dan kita lakukan. Amin. Bukti kita melakukan firman Tuhan adalah terlihat daripada perubahan hidup kita. Dan yang kedua, yang terakhir adalah bukti bahwa kita ini pelaku firman Tuhan terlihat dari perbuatan, komitmen, kesanggupan kita untuk berkorban, memberi yang terbaik sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya sangat yakin dan percaya untuk kita melihat sama ada kita ini sudah menjadi pelaku firman Tuhan, itu tidak salah, itu tidak susah. Ketika kita melihat bahwa hidup kita ini mencerminkan tentang sekurang-kurangnya dapat mencerminkan siapa Tuhan yang kita sedang sembah itu, saya sangat yakin dan percaya itu membuktikan bahwa kita ini sudah melakukan firman Tuhan. Ketika kita melihat bahwa sikap kita, karakter kita ini sudah diubah disebabkan oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan di dalam hati, dan yang kita praktikkan dan yang kita lakukan setiap hari, itu mengubah hidup kita. Itu adalah bukti bahwa kita ini adalah doers, kita ini adalah pelaku
firman Tuhan. Amin. Tidak kira berapa banyak yang kita dengar firman Tuhan, tidak kira berapa banyak yang kita tahu tentang firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan itu tidak mampu untuk mengubah hidup kita, sebab kita tidak terima firman Tuhan itu, tidak ada gunanya. Kalau firman Tuhan yang kita dengar itu hanya di dalam pikiran, yang hanya mungkin sebagai pengetahuan, tetapi kita tidak lakukan, itu tidak akan masuk di dalam hati kita dan tidak mampu mengubah kita, tidak ada gunanya. Jadi hari ini sangat penting. Yang pertama, mari kita menjadi pendengar yang baik. Bermula daripada pendengar yang baik, kita mendengar dari Tuhan, kita mendengar daripada orang-orang yang mungkin mementorkan kita, leaders kita. Dari sana kita akan belajar firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar, mari kita terima. Kita terima dengan lemah lembut. Firman Tuhan itu di dalam hati kita. Siapkan hati kita. Kalau hati kita ini penuh dengan batu, bersihkan batu-batu yang ada di hati kita. Kalau hati kita ini penuh dengan semak, bersihkan hati kita daripada semak-semak itu. Dan kalau hati kita ini subur, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang tertanam itu, dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Dan itulah yang akan mengubah hidup kita. Ketika firman Tuhan itu mengubah hidup kita, karena kita melakukan apa yang kita sudah terima itu, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita puji, siapa Tuhan yang kita puja, siapa Tuhan yang memberikan direction, yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Jadi mari, mulai hari ini dan seterusnya, jangan hanya cukup untuk mendengar, tetapi mari kita dengar, terima, dan lakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena pada pagi ini sekali lagi kami mendengar tentang firman-Mu. Bagaimana untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, kami harus menjadi seorang pendengar yang baik, di mana kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mendengar apa yang Kau mau katakan di dalam hidup kami. Melalui pembacaan firman-Mu Tuhan, kami mendengar daripada Engkau Tuhan. Melalui pendengaran firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh Bapa dapat menerima. Dan bukan sahaja kami mendengar, merenungkan firman-Mu, tetapi ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami ya Bapa, membersihkan hati kami menjadi hati yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan akhirnya kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa. Kami akan menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh dapat mencerminkan tentang kemuliaan-Mu, yang dapat mencerminkan tentang siapa Tuhan yang kami sedang sembah. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di situ kami akan sungguh-sungguh Bapa dapat melaksanakan firman-Mu yang mengatakan bahwa kami ini adalah garam dan kami ini adalah terang. Karena kami percaya kami menjadi cerminan kepada firman-Mu yang kami dengar. Kami menjadi reflection kepada firman-Mu yang bertumbuh, yang berbuah di dalam hati kami. Dan itu yang akan keluar melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap karakter kami Tuhan. Itu akan diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi pelaku firman-Mu, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu Tuhan pasti akan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together, yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.